Ya, pemirsa, lebih dari 3 pekan perang Iran melawan Israel dan sekutunya makin membara. Iran bahkan mengklaim menembak jet siluman kebanggaan Angkatan Udara Amerika Serikat F-35. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kami terhubung dengan pakar strategi PPAU dan alumni US Air War College, sekaligus penerbang jet tempur F-16 Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Assalamualaikum, selamat malam Pak Agung. Selamat malam. Ya, Pak Agung, terima kasih sudah bergabung. Selamat Lebaran. Betul, ya. Pak. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, Pak. Ini Anda, ya, kami kenal sebagai penerbang pesawat jet tempur pabrikan US, ya Pak, F-16 saat aktif berdinas. Nah, kalau melihat kabar yang terbaru ini, bagaimana F-35 ditembak dan US menyebut mendarat darurat, Pak, seperti klaimnya Amerika ini kan. Padahal jet tempur ini adalah generasi kelima dengan kemampuan siluman hingga tidak terdeteksi radar musuh. Kalau benar ini terjadi, Pak, bagaimana Anda melihat ini? Sebetulnya terdeteksi, cuman masalahnya bukan terdeteksi seperti yang lain. Radar cross sectionnya lebih kecil. Jadi mungkin saya ceritakan sedikit ya. Jadi malam itu pesawat F-35 ini bagian dari 6 pesawat yang berangkat daripada Pangkalan Udara Al-Dhafra di Uni Emirat. Dia dari wing ke 380 Expeditionary Wing ya. Terbangnya pada pukul 2 pagi waktu 2 pagi 15 waktu setempat. Tugasnya adalah suppression enemy air defense. Jadi tugasnya untuk menghancurkan pertahanan udara Iran. Sebetulnya nggak boleh ya take off dari Uni Emirat karena tapi kayaknya diam-diam terbang gitu. Kemudian dia terbang menuju fasilitas nuklir Natanz. Mereka tahu bahwa fasilitas nuklir Natanz itu dilindungi oleh radar S-400 yang dari Rusia. Tidak semua sistem radarnya dihancurkan dan itu letaknya di sebelah utara dari Teheran jauh. Dan kemudian saat dia menuju ini supaya tidak terdeteksi radar S-400 karena S-400 Rusia ini terkenal bisa menangkap pesawat stealth, maka dia terbang di antara celah-celah gunung di sana seperti dalam film Maverick itu loh. Celah gunung ini, kemudian yang terjadi adalah dia disanggong oleh rudal 358. Jadi rudal 358 ini bukan rudal, sebetulnya dia berupa bentuknya seperti roket, tetapi dia terbang melayang. Jadi dia ditembakkan pakai roket. Setelah di atas dia menggunakan mesin turbojet kecil, kecepatannya sekitar 500 km per jam. Dia nunggu di sana, nyanggung di situ, muter-muter gitu. Nah, dengan sensornya, sensor inframerah dan sensor mata, dia nangkep langsung dia menyerang dan nabrak. Dia nggak menduga karena rudal merangkap drone ini sebetulnya dia kecepatannya cuma 700 km per jam, tidak seperti rudal biasa. Dia mendekat dan meledak. Karena dia bentuknya kecil, ledakannya tidak menjatuhkan pesawatnya, tapi dia merusak sistem pelapis stealth-nya, kemudian juga membuat dia jadi kelihatan. Akhirnya dan dia pesawatnya juga rusak lah, sistem sensor rusaknya rusak. Kemudian dia akhirnya terpaksa harus pulang kembali ke mana? Ke Al-Dhafra di kawal F-22 dan ya akhirnya mendarat, tetapi pesawatnya rusak. Ya harus diperbaiki, lama itu perbaikannya karena merusak skinnya dan itu menjadi tidak stealth lagi saat itu. Baik, Pak, ini kan ada 2 klaim ya dari 2 pihak. Iran disebutkan berhasil menembak jatuh, sementara US menyebutkan bahwa mengklaim tidak ada yang jatuh, hanya rusak dan kembali ke base di Timur Tengah. Pilot pun disebutkan selamat ya Pak ya. Klaim dua pihak ini yang mana Pak yang menurut Anda bisa diterima secara logis gitu ya? Kebetulan dari data yang kita lihat saat ini mendarat kembali. Tapi mendaratnya tentu dengan muncul mendarat langsung ada pemadam kebakaran dari laporan itu tahu dia mendarat, tetapi dia memang bermasalah karena dia tidak mendeteksi mendarat langsung berhenti di landasan dan langsung tidak normal lah mendaratnya karena banyak kerusakannya sehingga dianggap tidak aman kalau dia taksi lagi menuju ke apronnya. Nah, kalau kita lihat walaupun tadi Pak ya masing-masing pihak punya klaim yang berbeda seperti itu, tapi ini kalau kita coba telah bahwa ada satu pesawat tadi yang harganya $100 juta ditembak oleh drone ataupun rudal yang Anda sebut tadi analisanya secara mungkin tidak terencana seperti itu. Apakah ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya kemampuan Iran tidak bisa diremehkan, plus juga Amerika juga tidak boleh jumawa karena sekelas pesawat siluman pun kena nih Pak, rudal Iran?
Ya ini kan bicara soal taktik ya. Ah. Jadi Iran dengan radar S-400-nya yang dipasang jauh di utara melindungi situs nuklir Natanz, memaksa pesawat F-35 meskipun dia stealth, tapi dia nggak beresiko, dia terpaksa masuk ke lembah-lembah di antara pegunungan, dan di lembah itu sudah disangkong dengan drone markap rudal yaitu 358 ini, dan terjadilah tabrakan ataupun ledakan sehingga merusak sistemnya itu. Iran strateginya atau taktiknya Iran sangat canggih ini. Ini memang F-35 itu terjebak ini, dia kondisinya memang nggak bisa menghindar, dan untung dia selamat itu. Oke. Dan kalau dari cerita Bapak tadi kan, jadi kita orang awam lihat F-35 mungkin gambarannya seperti yang tadi di Maverick itu ya Pak, yang ketika pesawatnya melintas di antara gunung-gunung itu ya Pak ya? Oh ya, dia terbang dari gunung itu menghindari radar S-400-nya, dan di tengah jalan dia disanggong oleh drone markap rudal 358. Dia karena dia menggunakan turbojet kecil dan cukup menghantam dengan cukup kencang, lumayan kan 700 km per jam kan, cukup kencang, meskipun juga tidak sekencang rudal anti pesawat sebetulnya. Oke. Dengan tertembaknya lah Pak ini, tersenggol mungkinnya kalau dari US nyebutnya ya Pak, oleh rudal Iran F-35 ini. Apa yang menurut Anda yang akan dievaluasi Amerika? Karena mereka tidak bisa meremehkan kesalahan kecil ini Pak. Karena ini pesawatnya F-35 siluman disebut salah satu yang paling canggih dan paling mahal, Pak Agung. Artinya tidak akan ada lagi pesawat F-35 yang terbang rendah lagi. Okay. Karena terbukti bahwa semua yang terbang rendah, apalagi yang terbangnya pelan seperti drone di Gaza itu dihajar sama semua drone yang terbang untuk pengintai itu dihajar semua sama Iran itu. Hanya pesawat cepat seperti ini dan terbang ketinggian menengah atau atas yang selamat. Kalau begitu dia terbang rendah, di bawah itu dikuasai, karena ternyata Iran sangat menguasai beberapa rudalnya. Untuk rudal pertahanan udara ini memang sangat ampuh untuk yang ketinggian rendah dan sedang. Cuman ketinggian tinggi ya memang susah, karena memang pesawat-pesawatnya lebih tinggi, teknologinya tinggi, dan memang kelihatannya memang Iran mengkhususkan untuk menahan serangan. Jadi kalau helikopter aja atau pesawat terbang rendah itu nggak akan sulit masuk ke Iran itu. Oke, jadi memang kalau resiko ketika pesawat ya seperti F-35 ini terbang rendah ya, kita lihat sekarang ya Pak ya, bahwa memang Iran bisa mencegah seperti itu ya Pak Agung ya? Ya, sebenarnya saya dengar itu ada dua pesawat yang sehari sesudahnya ada satu pesawat lagi yang seperti ini juga bisa kembali juga, tapi dihajar dengan rudal yang lain. Cuman kan kelihatan Anda tidak dapat informasi ini, jadi saya nggak. Nanti aja saya akan update lagi. Baik, Pak. Selama ini kan orang paham bahwa Amerika dan Israel di atas angin secara angka gitu ya, ketika mereka melawan Iran. Tapi beberapa kejadian yang kita lihat bagaimana Iran melakukan perlawanan, plus juga kita lihat teknologinya Iran ini kan sebenarnya mereka let's say mungkin agak terbatas karena di bawah sanksi ya Pak ya, embargo dan juga sanksi keterbatasan. Anda melihat dengan adanya beberapa rudal dan beberapa keberhasilan Iran, Anda melihat bagaimana sebenarnya teknologi yang Iran miliki Pak sejauh ini, baik itu udara maupun ya aspek lain? Nah, kelihatannya ini Iran sudah menguasai teknologi cukup tinggi, cuman masalahnya adalah di pesawat tempurnya. Pesawat tempurnya dan yang agak kurang masih kalah sama pesawat tempur. Tetapi mengenai sistem pertahanan udara ini sebetulnya cukup tinggi. Dia bisa menilai S-400 yang namanya BAFAR, yaitu sistem radar pertahanan udaranya. Namun memang ada keterbatasan karena memang dia tidak dikembangkan seperti negara besar Amerika. Namun untuk rudal-rudal serangnya itu menurut saya cukup canggih, dan memang seperti yang kita tahu, Shahid 136 itu rudal drone murah, tetapi itu drone terbaik di dunia. Kenapa? Karena efisiensi efektivitasnya. Dengan jumlah yang banyak, dia bisa mengalahkan peralatan-peralatan canggih yang harga mahal dengan jumlahnya. Karena memang kuantitas itu memiliki kualitas tersendiri. Itu memang suatu hal yang harus diakui di medan perang ini sekarang. Oke, dengan tewasnya beberapa pemimpin tinggi Iran Pak ya, militer baik itu juga tokoh penting seperti itu. Apakah memang kekuatan militer Iran juga secara psikologis mereka sangat jor-joran Pak, seperti itu? Jadi para pemimpinnya adalah satu hal, yaitu uniknya di masyarakat Iran ini ternyata kematian orang itu bukan menjadikan itu suatu kelemahan. Itu yang aneh ya. Kemudian untuk untuk kekuatan militernya sendiri,
Militernya kelihatan dia tidak berdasarkan pada emosi, semua serangannya rasional. Tidak ada emosi, balas dendam, tidak ada. Pak Agung, terukur, terencana dengan dilihat efeknya. Izin kita sambung sebentar ya Pak, nanti kita akan jeda dulu. Nanti kita akan sambung lagi bahasannya dengan pertanyaan tadi secara psikologis seperti apa. Dan ribuan orang di Teheran menghadiri pemakaman Menteri Intelijen Iran Ismail Khatib yang syahid dalam serangan udara Zionis Israel pada hari Rabu lalu. Para pelayat menyemut di samping truk yang membawa jenazah Menteri Intelijen Iran Ismail Khatib di dekat Grand Musola di Teheran. Isa Zarippour, mantan Menteri TIK Iran, mengklaim bahwa peristiwa baru-baru ini menunjukkan bahwa kekuatan Amerika Serikat di kawasan Teluk sedang melemah. Pemerintah Iran mengatakan Selat Hormuz terbuka bagi negara-negara sahabat dan negara-negara yang tidak bermusuhan, tetapi tertutup bagi musuh. Sebelumnya Israel melaporkan kematian Khatib yang kemudian dikonfirmasi oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian. همونی که امام راحل گفتن هیچ غلطی نمیتونن بکنن. هیمنه آمریکا تو منطقه شکسته شده. هیمنه آمریکا تو دنیا شکسته شده. دیگه کسی برای آمریکا تره خورده میکنه. همه دنیا فهمیدن که کد کیه. با بستن تنگه هرمز و با نشون دادن قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قدرت مردمی که میبینید، همه دنیا فهمیدن که این جمهوری اسلامیه که تعیین میکنه معادلات منطقه چجوری باید. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog kita di segmen ini dengan pakar strategi PPAU dan alumni US Air War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Pak Agung, kita lanjutkan Pak. Sebelum saya bertanya secara psikologis bagaimana Iran melawan setelah beberapa pemimpinnya tewas Pak. Sedikit penegasan, ketika F-35 ini ditembak Pak oleh rudal Iran baru-baru ini, apakah ini yang pertama kali dalam sejarah Pak pesawat siluman ini tertembak? Oh tidak, pada saat perang di jenis bukan F-35 baru pertama kali ya. Tetapi pesawat sebelumnya F-117 itu tertembak di atas Serbia saat mereka memaksa Serbia melepaskan Kosovo. Itu ada sekitar 3 atau 4 pesawat F-117 yang tertembak jatuh. Dan itu ada filmnya itu, Behind Enemy Lines itu ada filmnya. Jadi pesawat ini sangat juga bisa dideteksi, tidak dengan radar biasa, juga radar pasif atau radar lain. Itu yang kelemahannya. Dan kelihatannya ini bisa kedetek radar juga, dan sehari sudah itu sebetulnya ada pesawat lain ketika dan ditembak juga, cuman tidak masuk dalam pembicaraan kita kan. Jadi pesawat siluman ini pernah tertembak ya Pak sebelumnya, tapi untuk F-35 baru ini ya Pak ya? Baru ketembak ini. Dan ini sangat mengagetkan, sangat mengejutkan. Kalau klaim Pak 1 atau 2, Anda yang dapat informasinya berapa Pak yang tertembak sebenarnya? Jadi setelah ini kan tanggal 19 di atas Natanz. Sehari sesudahnya di atas Bandar Abbas itu ada penerbangan, tapi kali ini terbangnya tinggi, jarak menengah lah. Menengah kira-kira di 8.000-7.000 untuk motret hasil namanya Battle Damage Assessment. Motret, kemudian ternyata dia di-lock sama radar Bafar 373 buatan Iran, tapi sudah dikombinasikan dengan radar VCHF jarak jauh. Nah, radar VCHF ini dia melihat gangguan atmosfer, dan dia tidak bisa lihat pesawatnya, tapi gangguan atmosfernya. Dan setelah itu bisa di-lock, ditembakkan dengan rudal sayap 4B buatan Iran. Dan rudal ini meledak dekat sama ekor pesawat ini, kecepatannya Mach 5, ya tinggi sekali, dan merusak bagian ekor serta nozzle-nya. Sehingga pesawat ini dengan susah payah bisa mendarat ini belum jelas dia di Oman atau di balik ke Al Dhafra, tapi dia balik Al Dhafra kayaknya. Dengan susah payah ya, dia nggak jatuh, selamat dia. Baik, Pak, saat konflik berlangsung dan di perang 12 hari tahun lalu juga Pak, kabarnya Tiongkok ini mengirimkan sejumlah kargo ke Iran. Apakah isi kargo atau bantuan Tiongkok ini sangat membantu pertahanan udara Iran Pak? Oh iya, tapi kelihatannya yang Tiongkok kirim itu adalah pada saat menjelang sedang perundingan Jenewa itu dan sesudah itu juga sudah serangan itu dia mengirimkan, kelihatannya dia mengirim bantuannya berupa alat cyber serta perang elektronika. Jadi perang elektronika yang membantu untuk jadi kelihatannya Iran ini tahu betul kalau ada pesawat lawan yang mau datang. Mungkin tidak menggunakan radar sendiri, tapi menggunakan bantuan satelit atau alat deteksi daripada Cina yang mungkin Anda kan sudah tahu, sana ada kapal Cina yang nongkrong di
di dekat pantainya Iran, dan itu digunakan untuk membantu signal intelijen dan perang elektronikanya Iran, tapi nggak berani diganggu sama Amerika karena itu kan kapal Cina. Oke. Kapal angkatan lautnya Cina. Jadi Pak Agung, sebenarnya Cina ini secara tidak langsung ya Pak, dan memang tadi dengan cara-cara yang mungkin agak samar gitu, membantu Iran dalam hal pertahanan udara ya Pak? Oh iya, dan tidak sama. Mereka udah terang-terangan diklaim mereka membantu Iran kok. Oke. Cuman membantunya tidak langsung terlibat, tapi membantu peralatan, dan juga mungkin ada bantuan berupa bantuan memberikan data satelit, data intelijen. Kan ketepatan daripada rudal-rudal dan drone Iran sangat mengagumkan. Okay. Itu mestinya ada bantuan dari negara lain untuk bisa mengarahkan targetnya. Jadi laporan seperti misalnya di atmosfer ada pergerakan atau perubahan atmosfer itu sebenarnya dari Cina ya Pak ya? Rusia ya mungkin. Tapi orang Iran juga sudah bisa mendesain sendiri. Mereka kan sudah membayangkan ini. Jadi sesungguhnya yang paling siap dalam perang ini yang jelas mengerti apa maunya yang dia kerjakan itu Iran. Karena dia sudah mensimulasikan wargaming bertahun-tahun. Orang Amerika juga sudah mensimulasikan, dan kesimpulan mereka ini tidak worthwhile untuk diserang. Tapi simulasi Amerika yang menyarankan untuk tidak menyerang Iran tidak dipatuhi sama Presiden Trump. Tetap lanjutkan serangan, jadi kayak gini. Jadi mereka sudah semua orang Amerika itu nggak bodoh tentaranya. Tapi masalahnya nasihatnya tidak didengarkan sama pimpinannya. Oke. Jadi ini masalahnya terjadi seperti ini. Oke, berarti Anda dengan kata lain bahwa Trump somehow agak clumsy ketika bicara tadi keputusan ini Pak ya? Bukan keputusan yang tepat untuk saat ini. Trump itu mendengarkan penasihat-penasihatnya yang bukan ahli di bidang militer, ahli di bidang hubungan internasional. Mereka kebanyakan adalah orang-orang yang kerja di media, orang-orang, jadi yang dilihat itu adalah bagaimana rating TV-nya, bagaimana rating publiknya, itu yang dilihat, bukan sesungguhnya strategi dan yang dibutuhkan untuk bagaimana berhubungan internasional dan bagaimana melakukan diplomasi, militer, dan tindakan lain yang dibutuhkan untuk membela negaranya. Oke. Jadi sebenarnya secara para ahli strategi militer di US, mereka paham bahwa ini keputusan yang ya kurang tepat untuk saat ini ya Pak sebenarnya? Sebelum perang, sudah bilang, Pak ini jangan dilakukan, ini nggak worthwhile, ini tidak ada exit strateginya, kita bisa menghancurkan segala macam, tapi itu nggak kemana-mana. Sesudah perang, 3 hari sudah perang juga saran, bahkan sampai kemarin Joseph Kent, itu adalah orang kedua di National Security Agency, dia ketua badan anti terorisme, mengatakan mengundurkan diri karena berdasarkan hasil penilaian kami tidak ada imminent threat, ancaman nyata dari Iran kepada Amerika Serikat. Itu kan kurang apa, saya berhenti gitu. Baik, Pak Agung, satu mungkin yang sempat saya tanyakan tadi di awal, walaupun audionya juga tadi kurang jelas, bahwa ketika kita melihat Iran sekarang dengan kondisi psikologis di mana banyak para pemimpinnya, tokoh politiknya juga tewas seperti itu, apakah Anda melihat bahwa serangan Iran ini memang cukup emosional dan mereka akan habis-habisan Pak ke depannya? Iran kelihatannya tidak merasa mereka rasional. Kematian tidak membuat mereka jadi sedih, berlarut, balas dendam, tidak seperti itu cara kerjanya. Mereka melaksanakan serangan itu secara melihat dampaknya bagi ini, bukan melihat dampaknya bagi perasaannya. Dampaknya bagi lawan apa, itu yang dilihat. Bukan apa dia puas atau enggak, bukan itu. Dia pokoknya melihat dengan dampak ini, lawan akan rugi diplomasi enggak, rugi ekonomi enggak, rugi militer enggak, rugi informasional enggak, itu yang dilihat. Jadi mereka menggunakan secara rasional. Kelihatan kok yang mana yang rasional, mana yang nggak punya rencana, yang sekarang nyari rencana baru. Itu kelihatan sudah. Baik Pak Agung, jadi yang rasional dan irasional sebenarnya kelihatan ya sekarang. Plus juga kalau kita lihat center of gravity kan Selat Hormuz ya Pak. Ini tekanan yang pintar sekali Iran mainkan ya Pak ya. Oh iya, mereka dengan segala kekurangan dan kehancuran yang dialami, mereka betul-betul sudah bisa membuat orkestra semuanya mengikuti gendang dia. Pak Agung, terima kasih. Mohon maaf waktunya terbatas, tapi poin-poinnya tadi luar biasa sudah kita bahas. Mungkin kita nanti akan bahas di segmen-segmen selanjutnya Pak, kesempatan yang lainnya. Terima kasih banyak Pak atas analisa dan waktunya. Sehat-sehat Pak, selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri. Ya, sama-sama Pak. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih.